Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah ini, kita menahan haus dan dahaga, memerangi hawa nafsu yang kian hari kian terasa bahwa kita berada dalam kehidupan Ramadan Karim. Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh hikmah, hari di mana di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kekuatan untuk berperang melawan nafsu. Nafsu yang manakah yang harus kita perangi saat kita menjaga mata, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga dari haus dahaga. Namun terkadang manusia lupa akan dirinya, yaitu dirinya selalu mengikuti alur irama dalam kehidupan, yaitu mengikuti nafsunya. Setidaknya kita berusaha belajar menutupi rukun Islam yang ke syahadat, salat, zakat, puasa yang keempat. Baru naik haji yang kelima kalau ada uangnya. Begitupun kalau misalkan naik haji, kita itu harus berziarah kubur dulu kepada leluhur, minta syafaat barokah kepada kakek buyut nenek, jangga wareng udek-udek biar syafaatnya dikaruniai keberkahan. Semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci saat ini selalu diterangkan pikiran dan hatinya, selalu diberikan kemudahan dalam urusannya. Semoga apa yang diharapkan sesuai apa yang kita inginkan. Maka untuk sekalian semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian menjadi orang yang penuh bahagia, penuh dengan kehidupan, dipenuhi dengan rasa mulai dari diri kita yang menjalaninya. Karena kehidupan manusia mulai berawal dari belajar. Saat kecil kita belajar untuk sholat, belajar untuk wudhu, dan terus belajar untuk berpuasa. Apalagi yang suka matang puluh, biar kuat dalam ketenangan hati dan batinnya. Jadi tidak goyah lagi, tidak mengikuti irama hawa nafsu setan. Apalagi di bulan suci setan itu, pepatah dalam Alkitab mengatakan bahwa setan akan diangkat, jangan sampai menggoda, yaitu sejatinya adalah dirinya, tergantung dirinya yang membawa dalam kehidupannya. Kalau misalnya kehidupannya benar, bisa menjalani dirinya, menahan haus dahaga selama datang fajar hingga terbenam matahari, yaitu berpuasa, bisa memerangi hawa nafsu, berarti kita termasuk orang golongan yang sangat soleh. Semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kita manusia golongan yang soleh, bijak, dan selalu taat pada perintah agama. Perintah dalam kehidupan sehari-hari kita mentaatinya. Terutama taatilah peraturan dalam diri, yaitu kedisiplinan dan membuang rasa ego kita, melawan nafsu. Orang lain kaya, kita doakan. Jangan sampai kita panas melihat orang lain kaya.
kita saling mendoakan. Mungkin seseorang ada dalam kekayaannya, suatu saat ketika Allah akan menurunkan rezekinya, maka akan terjadilah kun fayakun. Karena kekayaan manusia ada dalam diri kita, kaya lahir, kaya batin. Kalau batin kita, hati kita dimudahkan, maka niscaya makan sama apapun enak. Kita akan selalu mendoakannya. Makanya buat kalian semuanya, dimanapun kalian berada, di bulan suci Ramadan penuh kesucian, menghapus segala perdosaan-perdosaan, yang akhirnya kita bisa berperang melawan hawa nafsu, yaitu jihad, pahala yang sangat besar. Dibilangnya jihad fisabilillah, memerangi hawa nafsu, bukan memerangi nafsu amarah yang terkendali. Ibaratkan kita membenci orang, itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci datangnya bulan suci, datangnya penghapusan dosa. Kita selalu diberikan kekuatan, kita bermunajat agar umur kita panjang, dan selalu berdoa dan saling mendoakan. Niscaya kita akan menjadi orang yang soleh untuk kaum laki-laki, soleha untuk perempuan. Kalau perempuan soleha, sekali kena minta nambah, itulah perempuan soleha, juleha. Maka untuk semuanya, perempuan dan laki-laki yang selalu diberikan kekuatan, luaskanlah hati dan pikiran Anda. Niscaya di bulan suci ini kalian menjadi orang yang sangat baik, hati dan pikirannya dikayakan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang dicita-citakan, diharapkan oleh semua umat manusia adalah kedamaian. Suatu saat kedamaian akan datang. Lentera pintu hati dalam kedamaian menuju gerbang dalam kedamaian, dalam pintunya untuk membuka, yaitu membuka diri kita saat berbuka puasa. Ternyata pas buka puasa, semua adalah nafsu syaitan. Ngelihat buah-buahan terasa saat menahan haus. Melihat sirup, melihat kue-kue terasa ingin makan. Pas ternyata kenikmatan saat bulan puasa itu adalah keberkahan. Hanya segelas dengan air putih, hanya segelas dengan air putih dan kurma, dibilangnya itu adalah sunnah. Kalau saat sekarang ibaratkan kita dibuka dengan air putih, dengan apapun adalah sunnah, karena kita sudah menjalani titah yang maha kuasa. Maka kayakanlah hatimu, niscaya kekayaan hati akan menikmati sesuatunya, yaitu hati kita diluaskan, tidak pernah membenci orang lain atau iri kepada orang lain. Karena perbuatan iri dengki adalah perbuatan yang sangat tidak diridhoi. Jadi harus saling memberikan yang terbaik untuk keluarga dan harapan. Makanya untuk kerabat dimanapun kalian berada, di dunia, di Asia, di Eropa, selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa.
Kita akan menerima kehidupan saat ini. Hari ini kita sudah berbuat baik apa belumnya, tergantung kita yang mengkoreksi diri. Karena setiap amalia manusia bukan manusia yang menilai, yaitu adalah para malaikat di Lauhul Mahfuz. Suatu saat perkara di dunia akan tertulis tentang amalia kebaikan, saat kita menjalankan sehari-hari. Kalau orang-orang soleh pasti sekarang itu ibaratkan ngaji khataman, apa ya dibilangnya itu, pengajian selama 1 bulan, itu termasuk orang yang soleh. Selalu mengingat Asmaul Husna, asma-asmanya Allah. Selalu kita bersolawat dan bermunajat. Niscaya hati kita lentera, pintu hati kita tidak akan digelapkan. Kita akan selalu diterangkan. Terang dalam tenang, dalam kedamaian, dalam kebahagiaan, dalam bahtera rumah tangga. Sebentar lagi kita beli baju lebaran. Siap-siap. Semoga rezekinya kalian melimpah. Buat anak, buat suami istrinya, ganti baju, buka lembaran baru untuk menutupi semua kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat, saling memaafkan satu sama lain. Bila punya kata khilaf atau salah atau yang melukai hati Anda, semoga di bulan suci yang penuh rahmat ini kita saling memaafkan. Karena di bulan suci yang paling penuh rahmat, kita saling mengingatkan satu sama lain, dikayakan hati dan pikirannya, saling mendoakan antara saudara. Jangan sampai permasalahan dibuat dan terus dibuat karena masalah harta. Harta adalah semuanya titipan, kebanyakan halnya pada dasarnya saat ini hingga harta yang menjauhkan dalam kehidupan. Ibaratkan dijauhkan dengan saudara akibat gara-gara warisan, akibat gara-gara pinjam uang 100, yang akhirnya putus silaturahmi karena gara-gara uang 100. Makanya untuk kalian semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga limpahkan taufik hidayah pada kalian, dibukakannya pintu hati keberkahan hingga diluaskan pikiran dan hatinya. Jangan sampai membenci keadaan, apalagi bermasalah dalam warisan. Warisan adalah mempersempit silaturahmi hingga dengan saudara menjadi jauh. A'udzubillah. Makanya untuk kalian yang mempunyai harta banyak, jangan pernah terselut oleh rayuan nafsu setan yang hanya semena-mena terhadap diri kita, yang akhirnya kita kupur nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dalam Al-Quran sudah tertera, Allah menurunkan kenikmatan di dunia ini tiada tara tiada banding. Allah memberikan faedah dan hikmahnya, menurunkan karomahnya dalam tumbuh-tumbuhan, dalam buah-buahan, apalagi di bulan suci. Buah manggu, apel, buah sawo, buah apapun terasa akan terlihat begitu nikmat. Pas kita makan hanya nafsu. Satu pun kurma, satu buah pun kenyang. Berarti itulah kenikmatan yang tiada tara, menahan haus dan dahaga supaya yang ada dalam diri kita, urat dan darah kita, diresapi dengan rasa kebaikan. Buat kalian yang belum merasa hidup baik, belum merasa hidup nyaman, tetaplah berdoa, berpegang teguh, tetaplah berikhtiar. Doa adalah
usulan kita supaya dimudahkan perkaranya, kita ditemukan dengan orang-orang yang soleh. Semoga Allah mengangkat semua penyakit, memberikan kedamaian, kebahagiaan di dunia ini. Apalagi untuk anak-anak kecil, masa-masanya di saat dia memerangi hawa nafsu dengan tawanya, dengan kebahagiaan, musimnya petasan, musimnya kebahagiaan, memberikan ibaratkan jalan-jalan. Kalau bahasa ini mah planet ngabuburit, jalan sore, jalan santai, yang diibarat kata gaul bahasa Indonesianya, mereka jalan-jalan menginginkan hanya suatu saat dia sampai pada tujuan, azan berkomandang, suara beduk dan kohkol memberikan peringatan dan sirenenya. Semoga sampai pada tujuan dan diberkahkan menjadi anak yang soleh dan anak perempuan yang soleha. Menurut sama keluarga ibu dan bapamu, menjadi anak yang pintar, diterangkan pikiran dan hatinya, niscaya lautan kehidupan, lautan pemikirannya jernih seperti air, bermanfaat untuk semua orang. Apalagi di bulan suci Ramadan kita sering melantunkan ayat suci Al-Quran supaya disenangi orang. Surat Maryam, Aibul Kahfi, surat As-Sajadah, surat Mul, surat Yusuf, biar ketenangan dan keterangannya, ketampanannya seperti Nabi Yusuf, kekayaan hatinya seperti beliau. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang selalu memberikan hidayah kesehatan pada kita. Semoga semua dari kenabian, syafaat dan ridhonya dari 25 nabi dan para syekh di seluruh dunia. Seluruh dunia itu punya syekhnya. Syekh itu adalah utusan yang diberikan petua dan petunjuk untuk menyebarkan agama Islam, mencapai kedamaian, hingga suatu saat akan bertemulah dengan kedamaian. Di bulan suci Ramadan ini semoga semuanya dilimpahkan kedamaian, ketentraman, cita-cita, harapan anak bangsa. Apa yang diinginkan dan dicita-citanya terlaksana, tercapai, laksana jua. Banyak sekolahan-sekolahan di kita itu, agrobisnis, teknik, pertanian, perhutani, Bina Nusantara, pelayaran. Semoga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak PGRI, anak-anak kejuruan, akuntansi, anak-anak akademi bahasa. Semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakannya tercapai, laksana jua. Keinginan harapan di bulan suci yang penuh rahmat. Sucikan diri kita, sucikan hati kita, bersihkan dalam pandangan-pandangan. Ibaratkan ada banyak yang menggoda di TikTok pakai lekbong. Ibaratkan kita melihat hanya dengan hati, tidak bisa merasakan, yaitu adalah ujian. Syukur binikmatillah, katanya jariyah. Kalau kita melihat, kalau kita tidak, kita menikmati dengan pandangan, karena Allah memberikan mata kita, telinga kita, bibir kita, hati kita untuk menikmati. Yang asal jangan sampai kita mencicipi hal yang bukan hak, karena semua perlu hak dan bukti kehidupan dan nyatanya. Oh, ini bukan hakku, ini makanan aku tidak suka.
Jangan sampai ibarat yang tidak suka jangan kita makan, yang berarti hak yang batil. Kalau misalkan kita mencuri, oh itu bukan haknya kita. Dari situlah karena manusia di bulan suci Ramadan memberikan keinginannya dengan berbagai cara, pekerjaan sangat sulit. Pekerjaan apapun saat ini begitu sulit, begitu ingin memberikan dalam fitrahnya suatu saat berbagai cara permasalahan di dunia ini, hingga berbagai macam manusia yang diturunkan. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kurang baik, ada yang setengah baik, ada yang tengah-tengah baik. Disitulah pandangan kehidupan manusia, tinggal kita menyikapi dalam kedamaian. Semoga yang dirahmati oleh Allah diberikan keberkahan dalam bulan suci Ramadan, diberikan Allah diberikan keberkahan dalam bulan suci Ramadan, diberikan pertolongan dalam ampunannya, dibersihkan segala permasalahan yang pernah kita lakukan. Kita bertafakur dan bertawadu. Apa artinya bertafakur? Bertafakur adalah meratapi diri kita dari semua kesalahan yang pernah kita jalani. Kita selalu merenung, pernah melakukan dalam kesalahan. Saat kita dalam melakukan kebaikan, niscaya orang itu suatu saat akan terketuk hatinya. Tidak mungkin Allah menurunkan manusia tidak ada solusi dan jalan keluarnya, yaitu suatu saat akan kembali kepada jati dirinya. Untuk kalian semua dimanapun berada, badan migrasi yang ada di Eropa, yang ada di Asia Timur Tengah, semoga sehat selalu. Untuk anakmu cepat gajian, dikirimkan untuk mempersiapkan ganti baju lebaran. Sudah tradisi dan budaya hingga ganti baju lebaran itu setahun sekali, minimal 1 bulan sekali. Kalau nanti biar bervariasi. Namanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita pun tidak bersih, harus bersih. Bersih biar terlihat terang menerang, yang akhirnya kita menutupi dalam hal yang tidak baik menjadi kebaikan. Ditutupi segala kekurangan kita, maka akan ada kebaikan. Dalam introspeksi diri, karena manusia diturunkan di dunia ini tidak ada yang bodoh, manusia itu pintar, cuman kita mengasah. Apalagi di bulan suci Ramadan kita berperang melawan hawa nafsu. Semoga kita menjadi orang yang pintar, laksana kehidupannya, pintar dalam pemikirannya, rezekinya mengalir. Rezekinya selalu dimudahkan jalan dan rezekinya, hati dan pikirannya ditenangkan, hingga bekerja pun enak. Buat semua sahabat kerabat dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap menjadi orang yang penuh dengan rasa baik, dengan penuh kehidupan yang penuh dengan tafakur, bertawadu dan bersabar. Jangan sampai ada lagi perselisihan. Kebanyakan begini. Sekarang kita bikin masalah, ntar kita lebaran maaf-maafan lagi, hingga permasalahan hingga setahun sekali. Jadi sudah tradisi dan budaya, jangan sampai pada dasarnya seperti itu. Harus akur dengan saudara, dengan keluarga. Jangan sampai menjadikan harta adalah semuanya titipan, hingga terpecah belah akibat harta.
yang akhirnya kita dijauhkan dari rezeki, ditutupkan hati dan pikiran, tidak sesuai dengan apa dan harapannya, hingga semuanya hanya sia-sia belaka. Makanya di bulan suci yang penuh rahmat ini kita saling memaafkan, yang penuh rahmat ini kita saling memaafkan, dan jangan sampai mengulangi pada dasarnya hal yang tidak diinginkan. Kata pepatah orang tua itu, kita akan dijauhkan rezeki, kita akan kita dirinya, lupa akan dirinya, yang hanya pemikiran sesaat yang tidak ada bentuk faedah dan hikmahnya. Harapan dan mimpi di bulan suci Ramadan, semoga harapannya menjadi kenyataan, mimpi-mimpi yang indah, laksana kehidupan dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, bahtera, mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, semoga dijauhkanlah malapetaka, dijauhkanlah bumi dari kehancuran, diberikanlah rezeki pada umatmu. Hanya kepadamu kami mohon dalam sujud sejadah dan doanya. Harapan dan cita-citanya semoga terlaksana. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.